dalam segala bentuk ibadah, niat itu yang paling pokok, yang paling utama. Sesuai hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Jadi niat itu salah satu fungsinya adalah untuk membedakan yang mana ibadah tersebut, ya kan. Ada yang namanya ibadah itu nanti ada yang fardu, ada yang sunnah, atau bukan ibadah tapi mirip-mirip dengan ibadah. Nah, seperti wudhu, kalau kita perhatikan kan gerakan-gerakannya dan lain sebagainya itu mirip dengan bukan kegiatan ibadah. Misalnya ada yang namanya membasuh muka nanti. Nah, itu kan kalau tidak diniati itu tidak ada bedanya antara yang wudhu dengan yang mencuci muka. Maka niat yang pertama fardu wudhu yang pertama adalah niat. Kapan niat itu dilaksanakan? Waktunya yaitu berbarengan dengan fardu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Jadi pertama kali eh, niat itu kita ambil air, kemudian kita membasuh wajah. Nah, disinilah mulai kita berniat wudhu. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa sehari-hari kita berniat di dalam hati. Di dalam hati. Karena mahallun niat itu fil qalbi, sedangkan mengucapkan niat, talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah, tujuannya untuk membantu agar lisan ini ketika kita mengucapkan, hati mengingatkan, oh ini waktunya niat. Nah, batasnya wajah itu dari mana? Batasnya wajah itu mulai dari, kalau dari atas ke bawah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, sampai ke dagu. Ini yang wajib dibasuh. Dari atas ke bawah berarti tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian kalau dari lebarnya, ini dari telinga, di antara dua telinga kiri dan kanan itu merupakan batas wajah yang melebar atau menyampai. Nah, ini semua wajib dibasuh. Ketika berwudu wajib dibasuh dengan apa yang berada di area wajah. Misalnya ada alis, itu juga wajib dibasuh. Kemudian yang berkumis juga kumisnya harus dibasuh. Termasuk apa namanya? Ini lempitan-lempitan yang di ujung mata ini juga harus dibasuh. Kemudian nanti yang janggutnya ada yang berjenggot, misalnya kan. Kalau jenggotnya tipis itu juga wajib dibasuh. Di batas wajah, kalau dari atas ke bawah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan kuku, kemudian kalau dari samping menyamping, ini dari telinga satu yang kiri dengan telinga yang kanan. Itu wajib dibasuh secara rata. Kemudian yang ketiga, fardu wudhu yang ketiga, kita membasuh tangan sampai dengan siku. Harus dibasuh. Dibasuh dengan membasuh tangan sampai dengan siku. Kemudian fardu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut yang berada di kepala. Mengusap sebagian kepala atau rambut yang berada di kepala. Kalau kita perhatikan dari wajah, tangan, itu kata-katanya redaksinya dengan membasuh. Kalau ada basuhan itu harus ada air yang dialirkan. Tapi kalau mengusap cukup hanya diusapkan atau diteteskan. Itu perbedaannya. Maka untuk mengusap sebagian kepala
Kalau ada mazhab Syafi'i ini sebagai cukup dengan sebagian kepala saja, bagian kepala. Yang paling sempurna cara mengusap kepala atau sebagian kepala itu tangan dibasahi air, kemudian jempol ditaruh di ujung kening ini, kemudian dibelakangkan, kemudian balik lagi ke tempat dimulai. Itu yang paling sempurna. Tapi kalau misalnya sebagian saja, misalnya cukup dengan air kemudian ditempelkan, cukup enggak? Cukup. Atau rambut, mengusap hanya rambut satu misalnya kan, cukup enggak? Boleh, cukup. Tapi syaratnya rambut yang berada masih di area kepala. Misalnya kalau ada orang rambutnya panjang, yang diusap di luar area kepala misalnya kan, rambutnya segini, yang diusap di bagian ini misalnya ngusapnya, itu tidak sah, tidak cukup, karena rambutnya tidak berada di area bagian kepala. Di luar kepala itu tidak sah. Kemudian yang kelima, fardu wudu yang kelima adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Nah, basuh. Kemudian yang keenam, fardu wudu yang keenam yang terakhir adalah tartib. Harus berurutan. Jadi dari basuh wajah dulu, kemudian membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi kalau dibalik misalnya wudu, saya mau dari kaki dulu misalnya. Atau basuh tangan dulu, baru basuh wajah. Bagaimana wudunya? Sah atau tidak? Tidak sah. Belum dianggap. Jadi yang baru dianggap adalah baru yang mengusap wajah. Baru yang mengusap wajah. Setelah itu harus disempurnakan lagi, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, sampai dengan mata kaki. Itu fardu wudu. Itu yang harus dilakukan. Berarti selain dari ini, itu merupakan sunnah. Misalnya berkumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengusap kedua telinga, itu bukan dari fardu wudu, tapi merupakan kesunahan. Kemudian berikutnya, setelah fardu wudu, kemudian berikutnya adalah lanjutkan, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja sih yang bisa membatalkan wudu kita? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini kalau bahasa Arab ini bahasa yang lebih sopan untuk apa namanya, kelamin yang depan itu disebut dengan kubul, untuk yang belakang itu disebut dengan dubur. Ini keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, kecuali sperma, kecuali keluarnya sperma. Yang dikeluarkan itu baik berupa ada zatnya, ada barangnya, ada bendanya, entah itu cair ataupun yang berupa angin. Mohon maaf kalau buang angin, itu juga bisa membatalkan wudu. Nah, kalau sperma misalnya kan, keluar sperma misalnya, membatalkan wudu tidak? Tidak. Kalau orang misalnya kan punya wudu, kemudian entah kenapa sampai keluar, mohon maaf, keluar sperma, maka wudunya tidak batal. Tapi orang tersebut wajib melakukan mandi wajib atau mandi jinabat. Kemudian kedua, perkara yang membatalkan wudu yang kedua yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal baik dikarenakan sakit, entah itu gila, entah itu karena dia pingsan,
entah itu karena, mohon maaf, epilepsi, ataupun karena tidur, disebabkan tidur. Tidur itu bisa membatalkan wudhu, kecuali tidurnya orang yang, apa namanya, mohon maaf, menetapkan pantatnya, menetapkan bokongnya di tanah, di tanah. Artinya apa? Biasanya kalau, kita yang laki-laki itu kalau Jumatan ini, hari Jumat ini biasanya kalau Jumatan, pas nikmat-nikmatnya khotib sedang khutbah itu, wah di situ nikmat sekali. Itu kalau kita misalnya tertidur di situ, syaratnya batal nggak wudunya? Dilihat dulu, pantat kita atau bokong kita kira-kira ketika duduk ini berubah tidak? Berubah tidak? Artinya kalau kita misalnya kalau duduknya nggak bisa diem, ya kita tidur, ya itu sudah membatalkan. Tapi kalau kita duduk misalnya sambil bersandar, ya kan, kemudian mohon maaf, eh, anteng, itu walaupun tertidur gitu, itu dianggap tidak membatalkan, tidak membatalkan. Nah, kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk itu juga tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu tidur, tidur. Tidur pun dengan syarat, syarat pantatnya itu tetap di atas apa namanya, eh, tempatnya, tempatnya duduk tetap dan tidak berubah dan tidak bergeser. Kalau bergeser itu berarti berubah. Itu bisa membatalkan wudhu kalau kita tertidur. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabi, perempuan lain, tidak ada hubungan mahram dan tanpa ada penghalang di antara keduanya. Tanpa ada penghalang keduanya. Bersentuhan kulit, ya, kulit. Jadi kalau misalnya yang bersentuhan bukan kulit, misalnya apa? Bersentuhan rambutnya atau mengusap rambutnya, memegang rambutnya, itu tidak membatalkan karena rambut bukan termasuk kulit. Atau bersentuhan kulit tapi antara laki-laki dan perempuan tersebut ada penghalang, misalnya pakai sarung tangan. Itu walaupun bersentuhan karena ada penghalang tidak membatalkan. Disengaja ataupun tidak, bersentuhan sengaja menyentuh atau tersentuh atau tidak sengaja itu tetap membatalkan wudhu. Dua-duanya, baik yang dipegang atau yang disentuh dan yang menyentuh sama-sama batal wudhunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang membatalkan wudhu yang keempat adalah memegang kemaluan manusia dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Memegang kemaluan manusia dengan menggunakan telapak tangan bagian. Telapak tangan bagian dalam itu yang mana? Telapak tangan bagian dalam itu kalau kita ini bagian tangan, kalau kita dapatkan seperti ini, yang tidak kelihatan itu namanya bagian dalam. Bagian dalam. Kalau yang tidak apa yang tidak kelihatan itu bagian dalam. Kalau yang kelihatan itu berarti bagian luar. Yang dipegang itu kemaluannya manusia. Jadi kalau yang dipegang kemaluannya selain kemaluan manusia, misalnya hewan misalnya, itu tetap tidak membatalkan. Atau dipegang tapi dengan menggunakan bagian luar misalnya, atau ujung. Ujung. Ini juga tidak membatalkan. Itu hal-hal yang dapat merusak wudhu. Jadi kalau selain empat ini, kalau kita melakukan hal-hal di luar empat ini, berarti wudhu kita tidak batal.
Jadi kalau misalnya kita habis makan, minum, masih punya wudhu, wudhunya batal nggak? Saya habis makan misalnya. Batal nggak wudhu saya? Enggak. Nah, bukan termasuk dari 4 hal-hal yang membatalkan. Berikutnya, larangan-larangan kepada orang yang tidak punya wudhu. Yang pertama adalah jika orang tidak punya wudhu, maka yang pertama adalah diharamkan atau dilarang untuk melakukan sholat. Sholat. Sholat apa saja? Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tidak boleh. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Umar, la taqbalu, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Sholat itu tidak akan diterima sebelum orang yang melakukan sholat itu bersuci terlebih dahulu. Ini tidak boleh sholat. Cuma sholat sunnah kok, walaupun sholat sunnah. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang tidak punya wudhu itu juga dilarang atau tidak boleh melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah itu, jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut ayat sajdah. Ayat sajdah. Ada 14 tempat di dalam Al-Quran itu ayat sajdah. Ayat sajdah itu kalau ada orang membaca Al-Quran, atau orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, tahu yang dibacanya itu ayat sajdah, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Misalnya di surat Al-Alaq yang terakhir itu, wasjud waqtarib, itu salah satu ayat sajdah. Wasjud waqtarib. Kita yang mendengarkan, itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud karena mendengar bacaan ayat sajdah. Nah, bagi yang tidak punya wudhu, walaupun kita mendengar ada orang membaca ayat sajdah, wah itu bacaan ayat sajdah disunahkan sujud tilawah. Tapi kalau kita tidak punya wudhu, tidak boleh. Tidak boleh. Oh, sunnah kok, walaupun sunnah. Dan itu cuma sujud. Bukan gerakan-gerakan seperti halnya sholat, cuma sujud. Ya tetap tidak boleh. Atau sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur itu sujud karena kita mendapatkan misalnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, sujud dengan tujuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus suci terlebih dahulu, harus punya wudhu terlebih dahulu. Misalnya kita sembuh dari sakit, misalnya kan, atau kita mendapatkan kenikmatan yang dianggap menurut kita itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau mau melakukan sujud syukur, ya harus berwudhu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya wudhu tidak boleh untuk melakukan tawaf. Karena tawaf itu mirip dengan sholat. Kemudian yang berikutnya, membawa mushaf. Mushaf Al-Quran itu tidak boleh. Kalau tidak punya wudhu terus dibawa, atau yang terakhir dipegang, memegang, juga tidak boleh. Kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Memegang saja tidak boleh, apalagi membawa. Membawa itu lebih
dari memegang, lebih dari kalau memegang itu kita pegang saja apa namanya mushaf itu tanpa wudu itu tidak boleh, apalagi itu hal-hal yang terkait dengan larangan-larangan eh, orang yang tidak punya wudu. Berikutnya bab sholat. Wudu sudah selesai, kemudian masuk ke bab sholat. Nah, di dalam sholat itu ada yang namanya syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada yang dibagi menjadi ada yang namanya sunnah abad, ada juga yang namanya sunnah hayat. Yang pertama dulu syarat sholat ini yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Syarat mutlak ini. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil, hadas yang menyebabkan kita harus berwudu terlebih dahulu. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi terlebih dahulu. Mandi dalam tanda kutip sesuai dengan tuntunan syariat, bukan mandi biasa. Kemudian yang ketiga, syarat yang harus dilakukan sebelum kita sholat adalah tempat sholat, tubuh atau badan orang yang sholat dan pakaian yang dikenakan, yang dipakai itu harus suci dari najis. Harus suci dari najis. Jadi badan, pakaian yang dipakai, dan tempatnya itu harus suci. Harus terhindar dari najis. Kemudian yang keempat, baligh dan berakal. Atau nama lainnya disebut mukallaf. Jadi kalau belum baligh, ya belum kewajiban sholat. Belum baligh. Berakal, kalau tidak berakal, itu juga tidak diperkenankan, tidak boleh untuk melakukan sholat. Cuman kalau belum baligh, ini misalnya punya anak belum baligh, ini orang tuanya nanti yang mengarahkan, mengajarkan pada anak-anaknya untuk diajari mulai dari berwudu, toharoh, sampai dengan sholat. Ini orang tuanya wajib kasih tahu pada anaknya yang belum baligh. Jadi ketika baligh itu sudah terbiasa melaksanakan sholat. Karena ada hadis dari Rasul Muhammad SAW, muru sobiyakum, ajari, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di sab'in, karena usia 7 tahun. Jadi anak-anak yang 7 tahun yang belum baligh itu orang yang wajib memerintahkan anak-anaknya untuk sholat. Ya termasuk mengajarkan kepada mereka tentang sholat dan segala hal-hal yang berkaitan dengan sholat, mulai dari taharah, wudu, mandi dan lain sebagainya, itu orang tua. Nah, kalau anaknya sampai usia 10 tahun diperintah sholat oleh orang tuanya tidak mau, maka orang tuanya, bahkan Rasul Muhammad SAW, diperintahkan untuk memukul anak tersebut, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak. Kemudian syarat yang kelima adalah mengetahui tata caranya sholat. Mengetahui tata caranya sholat atau kaifiahnya sholat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam sholat itu kan ada yang namanya gerakan-gerakan, itu ada yang gerakan atau bacaan mana yang termasuk rukun, mana yang bukan, mana yang sunnah. Nah ini harus bisa membedakan mana yang gerakan atau bacaan yang rukun, yang fardu,
dan mana yang sunnah. Itu harus tahu. Nah, kalau misalnya tidak tahu bagaimana? Kalau misalnya tidak tahu, misalnya kan, oh ini padahal baca iftitah ini sunnah, kok kita niatkan fardu, kita menyangka itu fardu, bagaimana? Kalau bacaan-bacaan sunnah dihukumi fardu, itu enggak apa-apa. Tapi kalau gerakan-gerakan yang fardu tapi kita niatkan sunnah, nah itu yang enggak boleh, yang enggak sah sholat. Maka penting kita mengetahui dalam sholat itu mana yang bagian yang rukun, mana yang bagian yang sunnah, mana yang apa namanya sunnah itu mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat. Harus tahu. Kemudian yang keenam, mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau sekarang ini kita masuk waktu sholat ini sudah apa namanya mudah ya, karena bisa dengan tahunya itu karena ada azan sudah dikumandangkan, misalnya atau dengan aplikasi alarm yang mengingatkan, atau bertanya kepada teman misalnya kan, ini sudah waktunya sholat apa belum? Oh belum, itu kita harus tahu. Karena kalau sholat ini, kalau misalnya kita sholat sebelum waktunya, itu sholatnya enggak sah. Kalau sholat ada loh ya, bukan sholat qadha. Ini sholatnya sholat ada. Belum waktunya, kurang semenit, kurang 2 menit, tetap enggak boleh. Karena belum belum waktunya. Belum masuk waktunya. Atau kita cuma menduga-duga saja. Menduga, kayaknya ini udah masuk waktu sholat nih kayaknya nih. Ternyata udah takbiratul ihram misalnya kan, udah Allahu Akbar, baca Fatihah, baru kedengaran azan. Nah ini, misalnya baru kedengaran azan. Ya sholat ini enggak sah nih. Kenapa? Karena dilakukan sebelum masuk waktu. Kemudian syarat yang ketujuh adalah menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat, dan syarat yang terakhir adalah dengan menutup aurat. Dengan menutup aurat. Kalau auratnya orang laki-laki ketika sholat itu minimal antara pusar dengan lutut. Kalau untuk perempuan auratnya adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua tempat. Itu ketika sholat harus tertutup aurat. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya sholat, yang berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi sekali lagi niat itu tempatnya di dalam hati. Sedangkan melafazkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, ketika sholat ini mulai kita Allah, mulai itu sambil mengangkat kedua tangan, Allah ini baru mulai niat di dalam hati kita niat. Jadi kalau sebelum takbiratul ihram kita misalnya mengucapkan sholli fardhu zuhri misalnya kan, arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, itu tujuannya adalah membantu hati, oh ini sudah mulai niat. Nah, ketika pas Allahu Akbar di dalam hati, saya berniat mengerjakan sholat fardu zuhur. Kalau kita bermakmum ya bermakmum lillahi ta'ala. Kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sunahnya dengan mengangkat kedua tangan sambil melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, rukun sholat yang ketiga berdiri bagi yang mampu.
berdiri bagi yang mampu. Untuk sholat fardu ini, berdiri ini merupakan rukun, wajib. Selama kita masih mampu untuk berdiri, berdiri. Tapi misalnya saya udah nggak kuat berdiri, misalnya kan. Bagaimana sholatnya? Boleh dengan duduk. Duduk nggak bisa, boleh dengan ala janbin. Ala janbin itu dengan berbaring. Boleh. Dengan berbaring. Berarti kalau sholat sunnah berarti boleh dilakukan tidak dengan berdiri, walaupun mampu, boleh. Boleh. Kalau sholatnya bukan sholat fardu, kalau sholat sunnah dilakukan dengan duduk, boleh dilakukan dengan cara duduk. Tidak kuat, walaupun masih kuat berdiri, gitu kan. Nggak apa-apa. Duduk, karena berdiri itu bukan merupakan rukun di dalam sholat sunnah. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Baik orang tersebut sholat sendiri, sholat berjamaah, posisinya dia jadi imam ataupun jadi makmum, tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Makmum kok baca Al-Fatihah? Iya. Walaupun posisinya sebagai makmum, tetap diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Karena hadis dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra'il Fatihatal. Jadi belum dianggap melaksanakan sholat orang yang melakukan gerakan-gerakan seperti sholat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka baik orang yang sholat sendiri, ataupun jadi imam, ataupun jadi makmum, itu dalam setiap rakaatnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku beserta tumaninah. Ruku beserta tumaninah. Tumaninah itu, jadi kalau ruku itu minimalnya ruku itu di tangan dalam keadaan membungkuk, tangan menempel ke lutut. Ke lutut. Itu minimalnya ruku. Tapi kalau sempurna itu jadi punggung ini ketika ruku itu rata seperti apa namanya, kayu atau papan. Kemudian tumakninah disertai dengan tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu diam sejenak tanpa melakukan gerakan. Diam sejenak tanpa bergerak. Itu namanya tumakninah. Kapan lamanya diam itu seberapa? Ya sekedar membaca subhanallah, itu minimal membaca subhanallah atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu tumakninah. Jadi ada gerakan diam setelah bergerak ruku, diam sebentar, sekedar kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi tidak membungkuk ruku terus langsung berdiri lagi. Nah, itu sah, tidak ada tumaninahnya. Kemudian iktidal juga beserta dengan tumakninah. Iktidal beserta dengan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali beserta dengan tumakninah. Sujud 2 kali beserta dengan tumakninah. Nah, ketika sujud ini, anggota-anggota yang wajib ketika sujud itu yang pertama adalah dahi atau sebagian dahi. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut,
dan dua bagian dalam dari jari kaki. Bagian dalam dari kaki, bukan bagian luar kaki ya. Bagian dalam dari jari kaki. Jari kaki. Itu anggota sujud. Jadi kalau misalnya sujud kakinya yang nempel cuman ujungnya, ini dalam bahasa Arab namanya ru'usul asabi'. Ru'us ini ujung ini, cuman kaki ini tidak ditekuk. Ini menurut fikih ini belum cukup itu sujud. Belum dianggap cukup. Kemudian duduk di antara dua sujud beserta dengan tumak ninah. Kemudian yang kesembilan, rukun salat yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir itu termasuk rukun salat. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai bacaan syahadat itu tasyahud akhir. Kemudian rukun yang berikutnya membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad, ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lebih sempurna membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang termasuk rukun adalah membaca sholawat kepada. Kemudian yang rukun berikutnya adalah salam yang pertama. Yang rukun itu salam yang pertama dengan membaca minimal assalamualaikum sambil menengok ke arah kanan. Salam yang pertama termasuk rukun. Nah, kalau salam yang kedua sunnah. Jadi kalau salamnya cuma sekali sudah cukup. Tetap sah sholat. Kemudian yang terakhir, rukun sholat yang terakhir adalah tertib. Tertib, rukun-rukunnya, urutannya yang dilakukan seperti wudhu tadi harus dilakukan secara tertib. Berikutnya, yang terakhir adalah hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah berkata kata dengan sengaja. Dengan sengaja. Di dalam bahasa Arab itu al-kalamu amdan itu termasuk membatalkan sholat. Dalam bahasa Arab itu berkata-kata. Kata itu satu huruf mengeluarkan kata dengan satu huruf, tapi huruf tersebut bisa memberikan pemahaman. Dalam bahasa Arab itu juga membatalkan sholat. Dalam bahasa Arab itu ada huruf qaf yang diharokati kasroh, ti atau lam yang diharokati kasroh menjadi li, ain yang diharokati kasroh menjadi i. Itu mempunyai makna. Ki dari akar kata wako yakiti yang artinya jagalah. Dari wakina azabanar ki. Nah, ki cuman ki-nya atau wala yali li wa ayai itu yang diucapkan cuman satu kata, satu huruf itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena bisa memberikan pemahaman. Ataupun mengucapkan dua huruf walaupun tidak memberikan pemahaman kepada orang lain yang dengar nggak paham misalnya kan. Tapi yang diucapkan dua huruf itu juga bisa membatalkan. Bisa membatalkan sholat. Dan dilakukan dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Atau lupa misalnya kan ketika sholat. Nggak apa-apa kalau lupa.
Ini dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, yang membatalkan sholat, sengaja menambahkan satu rukun fi'li. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya rukun qalbi, ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li. Kalau rukun qalbi itu ya hati, niat. Rukun qalbi itu niat. Kemudian rukun qauli itu mengucapkan takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud, itu dinamakan dengan membaca salam, itu dinamakan dengan rukun qauli. Rukun qauli. Nah, kalau apa namanya? Yang ketiga ini rukun fi'li, selain rukun tadi itu namanya rukun fi'li. Ruku, i'tidal, sujud. Nah, itu ditambah-tambahi. Sujud ditambahi jadi 3, ruku jadi 2. Itu bisa membatalkan sholat karena menambahkan rukun fi'li. Kemudian yang ketiga, makan ataupun minum. Sedang sholat misalnya. Wah, makan. Walaupun sedikit. Walaupun minum sedikit. Itu bisa membatalkan. Sedikit sengaja. Sedikit, walaupun sedikit sengaja. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Kok sedikit sengaja misalnya bagaimana? Sedikit sengaja misalnya setelah makan misalnya kan, sebelum makan udah punya wudhu nih. Habis wudhu terus makan. Terus azan. Nggak wudhu lagi misalnya kan. Nggak berkumur dan lain sebagainya. Ada sisa misalnya kan, entah itu sisa sebutir nasi ataupun ada yang apa namanya yang nyangkut gitu misalnya kan, entah itu daging atau apa misalnya nyangkut ketika sholat, kemudian wah ketika sholat ini kok ini ada yang nyangkut apa ini gitu, keluar cuman sebutir nasinya terus dimakan ya. Nah itu bisa membatalkan itu walaupun sedikit dan sengaja. Kalau makan makan gitu kan banyak, makan lagi sholat kok makan, itu tidak terbayang. Jadi itu kan makan sedikit ketika sholat sengaja bisa membatalkan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan gerakan selain dari jenis gerakan sholat. Ini melakukan gerakan ini bisa syaratnya yang membatalkan sholat itu dilakukan 3 kali dan berturut-turut. Melakukan gerakan selain dari gerakan sholat, syaratnya membatalkan sholat itu dilakukan 3 kali dan dilakukan secara berturut-turut. Secara berturut-turut. Gerakan apa misalnya kan? Gerakan misalnya kan, wah apa namanya pas sholat misalnya kan kepala kita gatal, nggak tahan digaruk lah, digaruk 1, 2, 3 menggaruk itu melakukan gerakan 3 kali dan dilakukan secara berturut-turut bisa membantu. Karena menggaruk itu di luar dari jenis sholat. Maka kalau misalnya ketika kita sholat misalnya kan ada sesuatu yang batal, caranya agar tidak membatalkan sholat, caranya misalnya kan ini gatal misalnya, ini 1 tempelkan di sini. Gerakannya jangan begini, tapi pakai jari, salah satu jari digaruk. Ini walaupun jarinya bergerak berapa kali, tetap dihitung 1. Atau gerakannya tidak 3 kali, 1 kali, tapi dianggap sebagai gerakan yang fahisyah. Gerakan yang kalau menurut orang itu tidak patut lah. Misalnya apa? Melompat. Lompat. Lihat soft depannya kosong, gitu kan. Dia dari soft belakang ke sana dilakukan melompat. Nah, itu membatalkan sholat. Disebut gerakan yang fahisyah. Melompat.
Walaupun dilakukan sekali, tetap membatalkan sholat. Atau melakukan sekali gerakan, tapi niatnya 3 kali. Melakukan satu gerakan, tapi niat, wah, saya walaupun sekali nih, saya niati 3 kali, batal sholat. Ini hati-hati ketika sholat ini, melakukan gerakan-gerakan ini, harus hati-hati. Kemudian yang kelima, niat memutus sholat. Niat memutus sholat. Misalnya di tengah-tengah sholat misalkan, sholat saya batalkan, udah batal otomatis. Walaupun tidak diucapkan, hanya di dalam hati. Dalam hati itu ngomong, batal nih sholatnya nih. Imamnya lama ini, batal aja, batal udah otomatis. Karena dia memutuskan untuk niat untuk memutus sholat. Otomatis. Atau dia ragu. Batalkan nggak ya? Batalkan ya? Batal udah. Batal ya? Batal. Atau yang keenam, mengaitkan atau menggantungkan putusnya sholat. Mengaitkan atau menggantungkan putusnya sholat. Misalnya, ketika sedang sholat, misalnya kan, wah, ini nanti ada paket nih datang. Wah, sholat dulu ah. Kemudian di dalam hatinya, dia ngomong, nanti kalau ada kurir datang, panggil paket, saya batalkan sholat. Itu namanya menggantung atau mengaitkan niat. Menggantungkan niat untuk memutus sholat. Itu batal itu. Bisa membatalkan. Atau nanti kalau teman saya datang nih, nyamper, gitu kan. Saya lagi sholat, saya batalkan sholat saya, udah batal. Kemudian yang ketujuh, berhadas kecil atau berhadas besar. Tengah-tengah sholat, mohon maaf, misalnya kan kentut, itu batal sholatnya. Yang kedelapan, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Dalam sholatnya ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak. Misalnya ketika sholat, kejatuhan najis ada cicak. Cicak, buang air besar sembarangan, pas kena pakaian. Itu namanya kejatuhan najis. Ini bisa membatalkan. Karena di awal kan syaratnya ketika sholat itu, tempat sholat kita, pakaian kita, badan kita harus suci dari. Pas sholat kok kejatuhan najis, batal. Yang kesembilan, terbukanya aurat. Sholat, auratnya tidak ditutup. Atau misalnya ada angin kencang misalnya, pas pakai sarung, sampai terbuka auratnya, nggak pakai apa-apa lagi. Tidak seketika ditutup, bisa membatalkan. Yang ke-10, berpaling dari arah kiblat. Karena termasuk tadi syarat tadi kan harus menghadap kiblat. Kalau kita ketika sholat kok berpaling dari arah kiblat, itu bisa membatalkan. Atau berpaling pas lagi sholat, temennya iseng, usil. Lagi sholat menghadap kiblat, dibalikkan oleh temennya karena ya udah batal. Dan yang terakhir yang membatalkan sholat adalah murtad, nauzubillah. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang terakhir berikutnya adalah sunnah abad di dalam sholat. Sunnah abad. Dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada gerakan-gerakan itu, ada yang disebut rukun, ada yang disebut sunnah. Sunnah itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad itu adalah sunnah-sunnah yang ketika kita meninggalkan sunnah tersebut, itu kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Apa saja sunnah abad itu? Sunnah abad itu yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah ya, bukan rukun. Jadi kalau misalnya pas rakaat kedua dari sholat
yang 3 rakaat atau 4 rakaat, pas rakaat kedua, ya kan, kita disunahkan untuk melakukan tasyahud awal, kok lupa, misalnya kan langsung berdiri. Nah ini nanti sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Duduknya kita duduk tasyahud awal. Rakaat kedua duduk kita. Rakaat kedua sebelum memasuki rakaat ketiga itu kita duduk. Duduk, tapi di dalam duduk itu kita tidak membaca tasyahud awal. Itu kita nanti sebelum salam juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, lupa tidak melakukan membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Itu juga sama, termasuk sunat. Kemudian lupa tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Dan yang kelima, lupa tidak kunut. Dan yang keenam, lupa berdiri untuk melakukan kunut. Itu semua termasuk sunnah-sunnah apaan, kalau kita tinggalkan, nanti kita disunahkan menggantinya dengan melakukan sujud sahwi. Itu sujud 2 kali sebelum salam, tujuannya adalah untuk mengganti, menyempurnakan sunnah tadi yang kita. Sedangkan selain dari 6 ini termasuk sunnah hayat. Membaca doa iftitah, membaca tasbih, membaca, itu termasuk sunnah hayat. Jadi apabila ditinggalkan pun kita tidak disunahkan untuk melakukan sujud. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini tentang fiqhul ibadah bagian wudhu dan sholat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian penyampaian tausiah oleh Ustadz Zainuddin. Agenda selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama Ustadz Zainuddin, kami persilahkan langsung, boleh open mic dan open kamera. Ya, masih belum ada. Mungkin pertanyaan dari saya dulu, Ustadz. Ya. Saya saya ingin bertanya, Ustadz. Tadi salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Iya betul. Ya. Bagaimana dengan makmum yang mulai sholat jamaahnya itu agak telat. Jadi ketika dia mulai takbir itu bacaan surat pendeknya sudah mau berakhir. Nah, apakah itu harus dibaca Al-Fatihah secara lengkap dulu atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung saya jawab ya? Ya, silakan, Ustaz. Mas Eko Adi ya. Jadi di dalam sholat berjamaah itu ada namanya makmum muwafiq, ada yang namanya makmum masbuk. Nah, makmum muwafiq ini adalah makmum yang memang dari awal itu dia punya kesempatan, punya cukup waktu untuk membaca Fatihah pas imam dalam posisi berdiri, membaca Fatihah dan membaca surat. Nah, kalau kasusnya makmumnya makmum masbuk, makmumnya ini telat. Jadi mendapati imam itu ketika misalnya imam itu sudah terakhir, sudah ayat-ayat terakhir ketika membaca surat misalnya. Itu bagaimana yang harus dilakukan oleh makmum masbuk? Yang pertama yang harus dilakukan oleh makmum masbuk ketika tahu imamnya
sudah membaca ayat-ayat terakhir dalam surat ya, surat selain surat Al-Fatihah mungkin membaca surat-surat pendek misalnya. Ini yang harus dilakukan oleh makmum masbuk. Yang pertama dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram niat, kemudian langsung membaca Fatihah. Langsung membaca Fatihah. Jangan orang tersebut, makmum tersebut membaca doa iftitah atau membaca ta'awudz dulu. Karena ta'awudz itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu merupakan sunnah. Jadi langsung baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nah, ketika imam misalnya kan bacaannya suratnya pendek, misalnya kan membaca surat Al-Fil sudah terakhir, ya kan? Ka'asfim makbul, bacaan surat Fatihahnya belum selesai. Begitu imam ruku, ini makmum masbuk ini ngikut aja ruku. Ngikut imam ruku. Loh, bacaan Fatihahnya belum sempurna, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ini ngikut aja ruku. Kenapa? Kalau makmum masbuk seperti itu Fatihahnya ditanggung imam. Ditanggung oleh imam. Asal memang imamnya juga termasuk imam yang pantas, yang dianggap layak untuk menanggung bacaan Fatihahnya makmum. Makanya, emang imam ada yang tidak menanggung bacaan Fatihahnya makmum masbuk, ada. Imam yang mohon maaf dalam posisi faqidut thaharah, yang dalam sholat tapi sholatnya itu dia bersuci dengan cara darurat. Ini langsung ngikut ruku imam. Karena belum selesai Fatihahnya ditanggung imam. Kalau makmum tersebut nekat, sudah niat bermakmum tapi dia nekat menyelesaikan Fatihahnya, ya kan? Menyelesaikan Fatihahnya itu dikasih jangka waktu, dikasih tempo, jangan sampai telat dari imam lebih dari 2 rukun. Kalau dia nekat menyelesaikan Fatihahnya, padahal dia Fatihah ditanggung loh, tapi dia nekat, saya selesaikan Fatihah saya gitu kan misalnya. Kok nekat? Dia diberikan kesempatan untuk dia tertinggal 2 rukun dari imam. 2 rukun dari imam. Kalau imam sudah melakukan lebih masuk rukun ketiga, kok dia tetap ngikut imam, batal. Maka jadi makmum itu, kalau makmum masbuk itu ketika tahu imam ini sudah langsung baca Fatihah, enggak usah baca doa iftitah, enggak usah baca ta'awudz, langsung ngikut. Itu enaknya makmum masbuk. Makmum masbuk karena Fatihahnya diikuti. Tapi berikutnya, di rakaat berikutnya itu dia tidak masbuk lagi, tetap dia wajib membaca Fatihah. Jadi Fatihah yang ditanggung imam itu ketika dia telat. Rakaat berikutnya sudah tidak telat lagi kan? Nah, itu sudah tidak ditanggung, tetap baca Fatihah seperti biasa dengan lengkap dan itu mungkin Mas Eko Adi ya untuk terkait makmum masbuk dalam membaca Fatihah setiap rakaat. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Ini di kolom chat ada 2 pertanyaan. Monggo. Saya coba bacakan. Ya, Yang silakan. pertama dari Bapak Sodikin. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Kalau kejatuhan suatu benda di pundak belakang, kita ragu ini kotoran najis atau benda tidak najis. Kita niatkan akan cek nanti setelah selesai sholat. Apakah hal ini termasuk yang membatalkan sholat? Dijawab dulu ya. Ya. Langsung? Oh, dijawab dulu. Langsung jawab dulu aja. Oke. Terkait ragu. Nah, ini sekali lagi. Dalam sholat ini kita itu enggak boleh ragu. Jadi kalau ragu itu enggak boleh lama-lama. Jadi kita harus memutuskan minimal dalam kondisi zon. Zon, kalau enggak yakin ya zon. Zon itu dugaan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau ragu itu istilahnya syak. Ragu-ragu itu dalam posisi kita 50-50. Kalau zon itu sudah lebih dari 50, 60. 55 itu sudah namanya zon. Kalau yakin itu sudah 100%.
Ya kalau kita dalam sholat ragu, punggung kita kejatuhan sesuatu, cuman kita nggak yakin nih, itu najis atau bukan, najis atau bukan. Tapi kita tahu, cuman masalahnya najis atau bukan. Gimana? Ya kita harus meyakinkan bukan najis. Atau kalau kita ragu, najis bukan ya, najis bukan ya. Antar aja dicek gitu kan pas sholat. Kalau ragu seperti itu nanti bisa membatalkan sholat. Membatalkan sholat kalau itu najis. Kalau itu nanti memang najis, harus tahu. Atau kalau bukan najis karena kita ragu. Ragunya ini, ragu najis bukan. Atau kalau untuk meyakinkan, kita melakukan satu gerakan untuk misalnya karena kita nggak tahu tapi kita yakin, kita coba untuk melakukan gerakan sampai jangan 3 kali gitu. Untuk sekira membuang gitu. Gerakan entah bajunya diapakan. Kan? Nanti kalau kita cek misalkan najis, ulangi aja sholat untuk kehati-hatian. Nah, kalau kita ragu najis bukan, batal sholat. Kalau kita meyakini, wah jangan-jangan najis itu. Udah. Walaupun kenyataannya nanti bukan karena kita ragu. Misalnya kita ragu, misalnya kan dalam hitungan rakaat 2 3 cari yang yakin 2. Fatihah belum, ya belum. Ambil yang yakin. Makanya kalau kita misalnya sholat bukan najis, udah bukan najis. Yakin itu bukan najis, udah lanjut sholatnya. Tapi kalau kita sampai ragu najis bukan, ketika waduh ya udah. Dan ragunya lama, dihitung lama, itu bisa membatalkan sholat. Karena itu menyangkut keabsahan sholat kita. Keabsahan sholat kita. Karena najis itu, misalnya najisnya najis yang bukan dimakfu ya, tidak dimaafkan, ini bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, berikutnya itu kalau ragu jangan lama-lama ragunya, harus diputuskan. Jadi untuk meyakinkan ya sudah, daripada kita nanti ini sudah batalkan sholat nggak apa-apa. Terus pertanyaan berikutnya itu mungkin untuk masalah keraguan-raguan. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Liil Zamnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Zainuddin, izin bertanya Ustadz. Maaf, ini terkait sholat jamak qashar. Semisal saya sudah sholat zuhur awal waktu jam 12.15. Kemudian baru ada niat perjalanan jauh karena dadakan. Apakah boleh saya langsung sholat jamak qashar untuk asar di jam 14.20? Belum masuk waktu asar ini berarti. Atau apakah boleh saya mengulangi sholat zuhur sekaligus asar untuk di jamak qashar? Terima kasih. Nah, dalam masalah jamak qashar itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Jadi syaratnya orang melakukan jamak qashar satu adalah dia bepergian jauh, bepergiannya tidak bertujuan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jauh itu minimal ada yang mengatakan 80 km itu sudah boleh melakukan jamak. Ini kalau jamak qasharnya nanti misalnya jamak takdim. Kalau kita jamak qashar itu kan antara kalau kita melaksanakan jamak takdim, jamaknya jamak kan ada 2, ada jamak takhir, ada jamak takdim. Kalau jamak takdim itu menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Jamak takhir jadi menggabungkan sholat zuhur dengan asar tapi waktunya dilakukan di sholat asar. Kalau kita sudah melakukan sholat zuhur, misalnya kan di awal, ya kan, ya sudah sah gitu, sudah. Kalau nanti kita punya niat nih bepergian untuk melakukan sholat, misalnya bepergian jauh dengan persyaratan tujuannya juga jelas,
tujuan jelek. Ini namanya melakukan jamak qashar ini, melakukan jamak qashar. Satu, perjalanannya jauh yang bukan tujuan untuk maksiat. Yang kedua harus tahu tujuannya di mana. Tujuan kita, kota yang akan dituju itu kita harus tahu. Loh, misalnya kita melakukan perjalanan jauh, tapi kita tidak tahu tujuannya. Walaupun perjalanan itu jauh, itu kita tidak boleh melakukan. Misalnya, ada orang, ya kan, ngajak temannya, yuk, saya mau pergi nih, ya kan, ikut nggak? Kan misalnya, mana udah, sama ikut aja. Ternyata perjalanannya jauh. Ini dia tidak tahu tujuannya temannya karena diajak. Dia tidak tahu mau diajak kemana. Ini yang temannya ini yang tidak tahu tujuan ini, dia tidak boleh melakukan sholat jamak qashar walaupun tujuannya lebih dari misalnya 80 km. Kenapa? Karena termasuk orang yang tidak tahu tujuan. Walaupun pada akhirnya dia tahu dalam perjalanan, ini kan boleh jamak qashar. Dia tidak boleh karena tidak tahu tujuannya. Maka tujuannya harus jelas, harus dipastikan dulu. Kemudian sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan jamak qashar belum? Jaraknya tersebut. Nah, ini. Nah, kalau misalnya di awal dia sudah melakukan sholat zuhur dan sah, gitu kan, sholat zuhurnya sah dilakukan, ya udah jangan melakukan sholat jamak lagi, yang sudah melakukan sholat zuhur kok. Nanti misalnya kalau asar, dia boleh melakukan sholat qashar. Karena di sholat zuhur itu menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu awal atau yang dinamakan dengan jamak takdim, antara sholat pertama dengan sholat yang kedua itu harus mutawaliyat, harus dilakukan secara beruntun. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada penghalang. Jadi kalau misalnya melakukan sholat jamak takdim di qashar, ya kan, itu setelah melakukan sholat yang pertama, sholat zuhur, itu harus langsung melakukan sholat asar. Tidak boleh ada pemisah, tidak boleh dipisah. Dipisah lama-lama, kalau menurut ukuran itu dianggap lama, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan jeda. Kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan sholat itu, nanti asarnya baru. Itu dalam hal jamak qashar. Karena kita sudah melakukan sholat zuhur kok, sudah sah. Itu mungkin untuk jamak qashar. Makanya untuk sholat jamak qashar itu nanti ada syarat-syaratnya dan lain sebagainya, ada kaifiahnya dan tertentunya juga. Boleh enggak? Dan sholat jamak qashar ini boleh dilakukan sholatnya tersebut ketika kita sudah keluar dari batas desa atau batas kampung di mana tempat kita tinggal. Jadi melakukan sholat jamak qashar ini tidak boleh di rumah. Sebelum berangkat sholat jamak qashar dulu, tidak boleh. Harus keluar dulu melewati batas kampung atau batas desa kita. Tidak boleh di rumah dilakukan. Harus sudah keluar dulu melewati batas. Kalau di desa ya batas desa atau batas kampung atau batas kota baru boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan di rumah. Itu ya untuk jamak qashar, Mas Wadi. Baik. Terima kasih Bapak Ustadz Zainuddin. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena mengingat waktunya sudah habis, mungkin nanti mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta yang sudah mengajukan pertanyaan lewat chat. Nanti akan kami teruskan ke Ustadz Zainuddin, kemudian untuk jawabannya akan kami berikan langsung kepada Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Zainuddin. Kepada Ustadz kami persilahkan kembali untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan na'imin tayyibatu ni'matu wa mazidah ya rabbana amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati syahril mubarak. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a
wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma la taj'al fi ijtima'ina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la mu'siran illa yasartah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma la taj'al hadza akhir ahdina. Allahumma la taj'al hadza akhir ahdina. Allahumma la taj'al hadza akhir ahdina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainuddin yang telah memfasilitasi kami untuk menambah hasanah ilmu. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berpartisipasi. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu izin live nggih? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih Pak Seko, Sarto, semuanya izin pamit. Semoga pamit ya. Salam. Salam.